Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Thoriq Buzizat. Di sini akan menjelaskan tentang filsafat ilmu bab 2, yaitu sumber pengetahuan. Ini mapping saya. Baik, teman-teman. Di sini sumber pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan itu dibagi menjadi 6, teman-teman. Yang pertama yaitu pikiran dan penalaran. Yang kedua rasa ingin tahu. Yang ketiga kesaksian. Yang keempat holistik pengalaman. Yang kelima bahasa. Yang keenam logika. Baik, kita yang pertama yaitu pikiran dan penalaran, teman-teman. Jadi pikiran dan penalaran ini adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang menarik, yang menghasilkan pengetahuan. Ini adalah kegiatan berpikir yang logis, analisis, terstruktur untuk mencapai kebenaran. Jadi pikiran dan penalaran itu suatu kegiatan berpikir yang logis dan sistematis, analisis, terstruktur, tentunya untuk mencapai suatu kebenaran. Yang kedua, sumber pengetahuan, rasa ingin tahu. Yaitu rasa ingin tahu ini adalah kekuatan pendorong utama yang membuat manusia mau melakukan suatu penelitian dan pengembangan pengetahuan. Jadi rasa ingin tahu, sumber pengetahuan daripada rasa ingin tahu ini adalah rasa ingin tahu ini kekuatan pendorong utama pada diri seseorang untuk melakukan suatu penelitian atau mengembangkan pengetahuan, untuk mencari pengetahuan. Itu adalah rasa ingin tahu. Yang ketiga yaitu kesaksian. Kesaksian ini adalah pengakuan atau penegasan seseorang tentang sesuatu peristiwa yang digunakan sebagai bukti untuk meyakinkan orang lain gitu. Jadi kesaksian itu adalah pengakuan atau penegasan seseorang tentang suatu peristiwa yang digunakan sebagai bukti. Jadi ketika ada kejadian seumpama ada kecelakaan gitu, kita memerlukan saksi atau kesaksian seseorang. Jadi untuk memperkuat argumen kita tentang berita kecelakaan tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya adalah holistik pengalaman. Nah, sumber pengetahuan holistik pengalaman ini adalah timbul daripada minat dan rasa ingin tahu seseorang. Jadi holistik pengalaman dari sumber dari ia berpengalaman, itulah ia mendapatkan suatu rasa ingin tahu ini. Yang kelima adalah bahasa. Sumber pengetahuan bahasa yaitu sebagaimana peranan sentral yang digunakan untuk mengungkapkan, mengolah pikiran serta perasaan. Tanpa bahasa manusia tidak bisa berpikir sistematis dan pengetahuan tidak bisa disebutkan. Jadi sumber pengetahuan bahasa. Jadi bahasa ini bahasa ini adalah salah satu peranan penting sentral yang digunakan untuk mengungkapkan suatu pengetahuan. Jadi untuk mengolah berpikir, untuk mengeluarkan kata-kata, maka diperlukannya bahasa. Dan jikalau manusia tidak punya bahasa, maka ia tidak bisa berpikir, yang tentunya yang sistematis dan pengetahuan tidak bisa disebutkan. Jadi bahasa itu juga perlu, teman-teman. Yang terakhir yaitu logika, sumber pengetahuan. Logika yaitu disiplin yang merumuskan hukum berpikir agar penalaran tidak sesat. Dan logika ini memanfaatkan pikiran agar kesimpulan selaras dengan penalaran yang sudah diketahui. Jadi logika ini untuk meluruskan suatu pengetahuan kita, apakah sudah selaras apa belum dengan apa yang kita ketahui. Itu jadi logika juga diperlukan untuk kita berpikir, untuk mengetahui apakah yang kita ucapkan ini sudah selaras dengan hal yang terjadi. Kurang lebihnya begitu, teman-teman. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman tentang sumber pengetahuan. Jadi sumber pengetahuan tadi itu ada 6
yang perlu atau komponen beberapa pikiran dan nalar, rasa ingin tahu, kesaksian, holistik pengalaman, bahasa, dan terakhir yaitu logika. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.